Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, perencanaan kinerja untuk periode Januari Desember sudah mulai bisa kita lakukan. Seperti biasa Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasi atau website Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, halaman untuk ruang guru dan tenaga kependidikan ya atau ruang GTK ini agak sedikit berubah ya. Sekarang tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Menunya ada diklat, pelatihan mandiri, komunitas, pengelolaan kinerja, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, perangkat ajar, CPATP, ide praktik, bukti karya, video inspirasi, asesmen murid, kelas. Kemudian ada pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan satuan pendidikan. Bapak Ibu, untuk memulai perencanaan kinerja kita di sini adalah ada menu pengelolaan kinerja. Bapak Ibu pilih menu pengelolaan kinerja. Namun sebelum itu kita pilih dulu periodenya. Periode kita buat Januari Desember 25 ya. Setelah periodenya sudah terpilih, kita pilih sebagai pegawai. Bapak Ibu, alur pengelolaan kinerja untuk sekarang ini perencanaan dan persetujuan rencana ini dilakukan bulan Januari. Jadi dari persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja observasi, pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan penilaian dan penetapan predikat kinerja itu rentang waktunya itu Februari sampai dengan Desember. Oke Bapak Ibu, kita mulai lanjut perencanaan kinerja. Bapak Ibu, ini tampilan perencanaan kinerja. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Jadi di sini yang sudah terkunci itu ada 4, yaitu guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini sudah terkunci dan sudah permanen Bapak Ibu. Yang bisa kita pilih adalah poin ke-5.1, guru melaksanakan tugas tambahan. Ya, Bapak Ibu silakan memilih tugas tambahan Bapak Ibu yang memang diberikan oleh kepala sekolah, ya, yang mulai dari sebagai wakil kepala satuan pendidikan, sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan, sebagai kepala perpus, sebagai kepala laboratorium, kemudian sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru, tugas tambahan sebagai koordinator BKK, kemudian tugas tambahan sebagai guru piket, tugas tambahan sebagai ketua LSP P1, tugas tambahan sebagai penilaian kinerja guru, sebagai penilai kinerja guru, kemudian tugas tambahan sebagai pengurus organisasi ya tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional. Ini tingkat nasional, kemudian sebagai pengurus tingkat provinsi, sebagai pengurus organisasi tingkat kabupaten kota. Tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, kemudian sebagai operator data pokok pendidikan, dan sebagai bendahara BOS. Oke Bapak Ibu, bisa dipilih sesuai dengan SK yang sudah ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini saya pilih ya, punya saya. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau memang ada beberapa tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah bisa dilakukan untuk menambah ya, jadi bisa melakukan tambah. Tadi namun kalau hanya satu ya cukup
ini saja. Kalau memang ada 2, 3 bisa pilih menu tambah. Menu kalau memang mau kita simpan, namun kita ke praktik kinerja dulu Bapak Ibu ya. Praktik kinerja. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru muncul indikator. Mulai dari penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Jadi ada 8 indikator Bapak Ibu yang ada di sini sesuai yang disediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pilih satu indikator yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Oke, setelah dipilih indikatornya, kita pilih ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, untuk indikator kompetensi ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Di sini kita dipinta untuk memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan, apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Oke, Bapak Ibu, kita pilih salah satu. Setelah kita pilih salah satu indikator, kita lanjut ke perilaku kinerja. Oke. Perilaku kinerja di sini kita isi Bapak Ibu apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan di tahun ini. Oke. Oke Bapak Ibu, setelah kita mengisi indikator dan perwujudan perilaku, kita langsung ke rangkuman. Oke ini Bapak Ibu, ya. Setelah selesai kita lanjut ajukan. Lanjut ajukan. Jika ingin dirubah, namun kita posisinya kita pilih lanjut ajukan. Nah, kita klik di sini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Oke ya, simpan draft atau lanjut aja kita ajukan. Oke, kembali ke Belanda. Bapak Ibu, setelah kita pengajuan, maka
kita tunggu dulu sampai persetujuan dari atasan disetujui oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.